Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Mustafa, NPM 2001011011048, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal tentang paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Menurut Dr. Jago Tariga, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan suatu kesatuan yang runtun menurut Profesor Dr. Suherti. Menurut penganalisaan beberapa sumber yang memberikan keterangan tentang paragraf, maka dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis. Untuk menyampaikan makna kalimat gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Selanjutnya, struktur paragraf. Yang pertama ada posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai umur pembangun anak bab atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Kedua, satuan batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dengan garis baru. Yang selanjutnya, De Jiang Gie dan A. Dityamartaya. Paragraf alat satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. Nomor 3, kegunaan paragraf. Yang pertama ada sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Kedua, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Selanjutnya, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya ada struktur paragraf. Yang pertama ada paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, kalimat terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Ketujuh, paragraf terdiri dari atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu dapat ada 4 macam, antara lain transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penjelas. Selanjutnya ada syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, pola susunan paragraf. Selanjutnya ada teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada secara alami, yang kedua klimaks dan anti klimaks, yang ketiga umum, khusus, dan khusus umum. Selanjutnya ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada eksposisi, argumentasi. Selanjutnya ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada deskripsi, persuasif, dan narasi.
Selanjutnya, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Ada paragraf terbuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Ada paragraf deskripsi, paragraf proses, paragraf efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.